Selamat petang, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dalam kuliah umum segmen yang ketiga. Minggu yang lalu kita berbicara tentang bagaimana kita manusia terpengaruh ataupun dideda ataupun membesar dengan dipengaruhi oleh persekitaran, acara-acara, peristiwa-peristiwa, ataupun di tempat kita besar. Dan bagaimana kita juga lihat ada mekanisme atau membela diri supaya kita tidak mau dilukai ataupun merasa trauma ataupun peristiwa-peristiwa yang pahit. Itulah yang kita akhiri dengan beberapa mekanisme membela diri. Hari ini saya akan memperkenalkan dari beberapa aliran teori dan juga pendekatan Pastor K dan counseling, tapi saya akan ambil 3 yang saya rasa paling mempengaruhi pelayanan Pastor K dan counseling. 3 aliran ini adalah psikodinamik, 1. Yang kedua, aliran humanistik berkaitan dengan kemanusiaan. Dan aliran yang ketiga atau teori yang ketiga ialah tentang tingkah laku. Mengapa orang berlaku sedemikian? Apa yang mempengaruhi dia berlagak atau berfungsi seperti begitu. Yang pertama, aliran psikodinamik ataupun psikoanalitik. Pengasasnya ialah bapa psikologi yaitu Sigmund Freud. Teori ini menekankan kepada faktor tidak sadar yang berhubung kait dengan seksualitas dalam perkembangan neurosis. Idea beliau menyumbang kepada perkembangan teori-teori yang lain. Itulah saya katakan kita panggil dia sebagai bapa psikologi. Pada mulanya dia yang memperkenalkan, tetapi ada pengikut dan teman-teman dia rasa pengajian analisis dia itu terhad. Maka dia sebagai dasar, yang lain itu menyusuli dia dan memperkembangkan. Minggu lalu kita embas kembali sedikit tentang mekanisme bela diri. Yang pertama itu ialah represi atau repression. Kita tidak mau penyataan peristiwa yang sakit, yang luka yang lampau itu pergi ke ingatan kita. Maka kita kubur, tekan supaya dia tidak timbul mengganggu kita. Ataupun intelektualisasi atau intellectualization, kita tidak mau pikir tentang hal itu, maka kita beri alasan dengan macam-macam ide. Yang ketiga itu tentang penolakan. Tidak mau percaya, tidak betul. Regresi, kita kembali kepada kalau kita takut mau berkembang lebih maju, kita harus menghadapi yang cabaran yang lebih hebat. Tetapi karena tidak bersedia untuk menghadapi itu, maka dia kembali kepada yang lebih awal yang dia seronok. Balik kepada mungkin remaja ataupun kanak-kanak. Ataupun
displacement. Seperti kalaulah suami dan istri bergaduh. Istri itu dimarah oleh suaminya, tapi istrinya tidak mau mengakui. Lalu dia katakan siapa? Dia salahkan karena kamulah anak-anak yang disalahkan. Dia tidak mau terima tuh. Dia mau menang juga, tapi siapa yang jadi sasaran? Blame itu kepada anak-anak. Identifikasi. Kita bilang, oh apa yang saya mengalami itu seperti satu cerita yang saya pernah dengar. Itu perkara biasa saja. Jadi tidak mau terima. Cuma identifikasi dengan peristiwa atau acara ataupun kelakuan yang lain. Nah, ini juga proyeksi. Kita tidak suka apa yang ada dalam diri kita, kita proyeksi kepada orang lain. Saya tidak suka cara kau ketawa. Sebenarnya dia tidak suka diri dia sendiri, jelek. Undoing ataupun menyangkal apa yang dia dalam otak dia tahu dia ada buat salah, tapi dia selalu rasa jelek, dia rasa malu, maka kita dapat lihat kelakuannya, dia menyangkal mau membasuh seperti dalam satu hari 20-30 kali masuk ke kamar mandi untuk membasuh. Tidak ada kotoran, tapi mau juga membasuh. Kenapa? Karena pikiran dia itu ada kotoran bukan di tangan, di sini. Reaksi formasi. Dia reaksi dengan buat sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sebenarnya. Kadang-kadang seperti kamu mahasiswa belajar filsafat, kita gunakan rasional. Tidak mungkin ini berlaku. Ini kebetulan saja. Kalau ikut filsafat ini, kita cari alasan. Adapun persepsi distortion, kita tidak mau terima kenyataan, kita bilang, ini kebetulan saja yang berlaku. Sebenarnya tidak. Nah, kalaulah ini berlaku, kebanyakan ini hal dari wanita. Semua wanita sama saja. Atau semua lelaki yang sama saja. Nah, antara begitu beberapa atau 9 represi ataupun mekanisme bela diri itu menyangkal satu yang paling Freud rasa bela diri yang paling ketara ataupun menyumbang kepada neurosis atau tingkah laku yang tidak sehat itu adalah represi. Represi merupakan isi kesadaran yang traumatik yang bisa kalau diungkit, teringat kembali, dia akan merasa cemas. Mendorong kenyataan yang tidak bisa diterima kepada ketidaksadaran. Berarti Freud, teori Freud ialah orang yang tidak boleh terima kenyataan atau yang perasaan ataupun sesuatu kenyataan yang sakit, maka dia tutup, dia kubur, dia tapuk, dia tekan. Represi yang merupakan salah satu konsep yang paling penting dan dia juga mempengaruhi mekanisme-mekanisme yang lain dan teori-teori yang lain. Dan hari ini kita mau lihat apa yang ditekankan oleh Freud. Tema-tema utama pendekatan psikoanalitik ya tentang alam sadar, manusia menyadari dan mengetahui apa yang sedang berlaku pada persekitaran, misalnya rasa takut, rasa panas. Nah, itu kita sadar. Bagi dia juga ada juga alam yang prasadar, subconscious.
Individu tidak menyadari sesuatu sedang berlaku, melainkan ia secara sadar memberi perhatian kepada apa yang berlaku. Berarti kadang-kadang kita belajar di kelas karena ada sesuatu peristiwa yang berlaku di rumah. Apa yang dosen yang mengajar, kita tinggal dosen tapi otaknya tidak di situ. Secara sadar dia duduk, tapi secara prasadar dia mengingati peristiwa di lain tempat. Dan satu lagi yang tidak sadar, orang yang melakukan sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Biasanya kalau waktu siang, ini saya cerita pengalaman saya waktu saya di seminari. Ada teman-teman waktu di kelas, kalau kami studi filsafat ataupun teologi, ada sesuatu perkara mereka jarang bertanya, jarang utarakan pertanyaan. Mereka simpan, diam saja. Tapi malam dia keluar dengan apa? Bercakap dalam tidur. Saya kira mau tanya, kami tanya apa itu? Dari apa yang waktu siang itu di kelas dia tekan, sadar tapi dia tidak mau umpamakan, dia tidak mau keluarkan, dia suppress, repress dia. Tetapi waktu dia tidur, waktu kesadaran dia rehat, ini yang tidak sadar itu timbul. Inilah keluarnya mimpi ataupun macam-macam yang berlaku waktu siang, dia akan timbul waktu kita tidur. Dari konsep-konsep utama personality Freud ialah 3 sistem. Yang pertama dia panggil itu it. It adalah komponen biologi, tidak logik, tidak bermoral, didorong oleh kepentingan memuaskan nafsu. Bayangkan kau bawa seorang anak pergi ke supermarket. Anak kecil bila nampak mainan kanak-kanak, dia mau minta beli. Tapi ibunya bilang, kita datang sini untuk beli pakaian, bukan mainan. Tidak, siapa mesti mau ini. Kalau tidak, rentak. Dia mau, dia tidak peduli. Amak dia bilang, saya tidak cukup uang untuk beli mainan. Kita cuma mau beli pakaian sekolah. Tidak, saya tidak peduli. Saya mau juga ini. Ini anak-anak. Kadang-kadang orang dewasa juga. Kita tidak peduli hal yang lain. Saya tidak peduli apa. Yang saya mau, apa yang saya mau. Itu it dalam sifat kita. Ego ialah tentang kita, siapa kita yang sadar ini. Komponen psikologi mengendali kesadaran. Bertindak sebagai hakim, tugas utama yang menimbang it dan superego. Superego itu adalah komponen sosial nilai-nilai masyarakat. Karena dalam masyarakat kita ada adat budaya, ada moral yang tertentu. Contohnya, kalau kita lihat seorang lelaki kacak-kacak atau perempuan yang cantik, moral masyarakat menentukan kalau orang yang sudah bernikah, ada cincin, tidak boleh ganggu. Itu superego harus kita tahu. Itu budaya harus kita sudah paham. Tapi kalau kita ikut it yang lebih kuat, apa kita buat? Jangan peduli istri orang, tengok siapa yang mana. Atau suami orang. Jadi Freud dia melihat perkembangan anak, ada sifat-sifat, sikap-sikap begitu. Jadi dia seorang dokter pediatrik, berarti dokter kanak-kanak. Dia studi, dia pada mulanya bukan orang psikologi, tetapi berpuluh tahun dia studi kanak-kanak, dia dapat lihat patologinya ataupun memang pada umur begitu
anak itu akan minat sesuatu. Dia akan berkembang mengikut begitu. 1 hingga 5 tahun, 3 tahap. Dan apabila seorang sudah dewasa nanti, dia akan mengulangi 3 tahap ini. Eat, ego, superego. Bagaimana dia di nurture ataupun dididik, diasuh di masyarakat atau di keluarga, tergantung bagaimana egonya memilih. Jadi Freud itu dia katakan nanti orang sudah dewasa ini akan berulang dalam hidupnya. Tapi ada yang pengikut-pengikutnya selepas Freud psikoanalitik tidak berapa setuju, tetapi ada dasarnya. Seperti yang minggu lalu saya tunjukkan kepada kamu, Erik Erikson ada 8 tahapnya. Ada perkembangan, ada pengaruh dari persekitaran ikut umur. Nah, refleksi psikopastoral spiritual. Maksud saya, kalaulah kita selalu repress, selalu kita kubur, selalu kita tekan sesuatu yang tidak baik, kita tidak mau menghadapi, saya tidak mau, ataupun kita bawa dalam tidur saya, supaya apabila saya tidur, bila saya bangun nanti saya akan lupa. Dari berapa banyak, kalau itulah yang kita buat selalu, kita repress, kita kubur, kita tekan, lama-lama dia di mana? Kita pikir dia sudah tidak ada. Tetapi apabila ada, dia sudah terlalu banyak, terlalu terkumpul, seperti gunung Merapi, dia akan meletup. Dan disitulah kita lihat bermacam-macam neurosis. Ada yang tidak dikawal terlalu lama, dia akan mendapat neurosis yang lebih parah, sehingga dapat schizophrenia, mental disorder dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu cabaran bagi kita. Kalau kita suppress, bukan berarti dia hilang. Kadang-kadang kita sudah dewasa, kita satu peristiwa traumatis yang berlaku waktu kecil-kecil ataupun kita remaja. Tetapi karena kita tidak tahu bagaimana untuk menghadapinya, menyelesaikannya, atau minta bantuan orang yang tahu, kita kubur dia. Tapi dia akan keluar dengan tingkah laku kita. Tiba-tiba orang yang kata sesuatu tidak kaitan sama kita, apa yang kau kata? Kau menyindir ya? Dari mana tuh marah tuh? Mungkin dia sedang di dalam tuh mau keluar. Mungkinkah itu kita panggil apa? Dark side? Sisi gelap? Surat para rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 7 dan 8. Apa Paulus katakan? Saya ingin melakukan sesuatu, tetapi saya tidak buat. Apa yang saya coba mau elak, itu yang saya lakukan. Berarti dia katakan dalam diri kita ada yang sisi gelap kita yang negatif. Dia tidak tahu mengapa. Cuma di bab 8 dia katakan dia sebagai seorang Yahudi dan kita mengikuti undang-undang hukum Taurat. Kalau kita mengikut hukum, hanya hukum saja, kita akan mati ikut hukum. Tapi pengalaman Paulus sudah ada, kalau kita ikut roh Allah, kita akan memperoleh hidup. Itu cara dia membandingkan atau menyelesaikan apa itu yang di dalam yang tidak dapat dia lakukan atau tangani. Dia ada di situ. Seperti juga Adam dan Ewa diciptakan bentuk gambar dan rupa Tuhan. Tetapi mengapa mereka mau juga melanggar perintah Tuhan?
Santo Paulus ataupun Santo Ignatius Loyola dalam spiritual dia, spiritual exercises yang dia tulis dan sekarang berkembang yang dikenali sebagai spiritual exercise ataupun olah spiritual ignition 30 hari retreatnya. Tapi pada awal introduksi tentang ini 30 hari retreat itu dia kata dalam setiap manusia ada sesuatu yang tidak teratur dalam diri kita. Jadi dalam menjalani olah spiritual itu 30 hari kita mau menggali keluar supaya yang gelap yang kita tidak sadar itu dikeluarkan supaya kita tahu apa itu, siapa itu, apa peristiwa itu, apa yang selama ini mengganggu kita dengan kita tidak sadar. Kalau saya lihat, kalau kita bawa renungan ini dari psikologi pergi ke psychopastoral atau psychospiritual, kita dapat melihat lebih luas, lebih dalam. Karena dalam konteks Freud menggunakan psychoanalytic untuk menyelesaikan di bawah sadar itu, dia dapat melihat penafian ataupun hela bela diri yang lain juga masuk aduk, sehingga bukan saja repression tetapi ada yang lain juga masuk mengganggu. Maka dia rasa teknik dia harus gunakan ialah perkaitan bebas, free association. Saya ada pergi ke Vienna beberapa tahun yang lalu, pergi ke Museum Freud. Dia itu biasanya ada couch, dia buat counseling ataupun hipnosis dan membantu orang keluarkan apa yang terlalu dalam di apa itu yang terganggu, yang tidak sadar sudah. Orang itu akan berbaring, dia akan duduk di belakang kepala dia untuk membantu orang itu, teknik dia supaya dia keluarkan secara bebas. Nah, itu teknik psychoanalysis ataupun hipnosis. Dan apa yang dia keluarkan tuh dia akan tafsir di mana, bila, bagaimana, siapa, apa artinya semuanya. Ataupun mimpi. Dalam setiap mimpi kita itu adalah tentang diri kita sendiri. Ada satu autobiografi yang saya baca tentang Freud, Sigmund Freud, sewaktu mereka diundang bersama Carl Jung, teman dia, pergi ke New York untuk memperkenalkan terapi mereka. Dalam perjalanan ikut kapal layar itu mau hampir 3 bulan, dan ada satu ketika pagi-pagi satu hari Freud memberitahu Carl Jung, semalam saya ada mimpi. Tapi Carl Jung bilang, ceritakan mimpimu. Tapi Freud tidak mau cerita. Mengapa? Dia takut kalau dia cerita mimpi dia, Carl Jung akan beritahu, saya tahu siapa perangai apa yang ada dalam dirimu. Jadi psychoanalytic menggunakan mimpi untuk, kalau tidak free asosiasi, perkaitan bebas, penafsiran ataupun tafsir tentang mimpi. Dan ini mengambil masa yang sangat panjang. Konselor ialah gunakan terapis klinik, bukan sesiapa yang boleh membantu orang yang ada trauma ataupun masalah yang terlalu lama disimpan dan dia tidak tahu mengapa secara sadar dia berlaku
sesuatu yang dia tidak tahu apa yang menyebabkannya. Jadi ini perlu membinakan kembali. Yang masalahnya itu limitasi pendekatan ini, proses ini masa yang terlalu lama. Tidak sesuai untuk melayani ramai klien. Teori ini terlalu menekankan kepada masalah dalaman pesakit yang menghadapi penyakit neurosis. Waktu saya buat praktikal di hospital mental di New York, selain daripada pasien semua yang mental, saya ada 2 juga yang saya selalu bertemu setiap minggu untuk belajar teknik ini. Tahu berapa lama? Kedua klien saya itu ambil 2 tahun setiap minggu. Tidak mudah, karena mungkin ambil 3 bulan untuk menggali apa yang terlalu dalam ditekan, direpress. Mau ambil 6 bulan lagi untuk tafsir dan 1 tahun lagi untuk membina orang itu kembali. Yang masa lampau sudahlah. Kita tidak bisa hidup di masa lampau. Kalau kita sudah sadar, ini yang mengganggu kita mau maju atau tidak. Kalau mau maju, tinggalkan, dan perlu kita bina orang itu kembali. Nah, karena ini ambil masa yang terlalu panjang, dia gunakan banyak teknik dan juga mungkin kalau di New York banyak keuangan, orang yang buat itu mau dibayar. Kalau tidak ada insurans untuk membantu, orang mungkin tidak dapat sembuh. Maka bila saya lihat ini, dan tahun lalu waktu saya di Cikenjeri ikut seminar, saya lihat, saya kemudian bercerita dengan Romo Yohanes, dia suruh saya berbicara dengan Sister Agatha. Nah, kalau kita gunakan psychoanalysis dari pengalaman saya, boleh bantu tapi mengambil masa yang panjang. Dan juga ini bukan budaya kita yang pergi counseling tiap-tiap minggu seperti orang pesakit, dan perlu bayaran. Dari saya bincang dengan suster, bilang ya kalau saya lihat dalam di mana kita ada seminar dan sebagainya, dia lebih cepat boleh sampai ke lubuk masalah itu. Maka saya bandingkan masalah yang paling dalam itu di bawah sadar itu adalah seperti dark side ataupun sisi gelap, mengambil masa untuk timbul. Tetapi kalau kita adakan dalam sesi seminar ataupun penyembuhan batin dan sebagainya, dia lebih cepat. Maka itu teknik, bukan saya psikologi, tapi kita psycho-pastoral, psycho-spiritual. Itu saya katakan, bukan semua masalah dapat ditangani oleh psikologi. Sehingga Freud sendiri, waktu akhir hidupnya dia sendiri bermasalah. Sehingga dia terlalu bermasalah, dia untuk menangani stres dia apa? Dia isup pipa. Sehingga dia dapat kanker bibir. Akhirnya orang tanya bagaimana, dia sendiri tidak dapat menyelesaikan itu. Dia kata, hidup, teruskan hidup, tapi dengan kasih. Itu penghujung hidup dia. Anaknya sambung terus ke psikoanalitik, tetapi banyak yang kita pelajari tentang Sigmund Freud, dia dari orang tidak tahu bagaimana dia boleh katakan hidup dengan kasih. Dia seorang Yahudi, dia bukan orang Kristen. Tetapi apabila digali latar belakang dia, waktu dia kecil, waktu dia diasuh, seorang yang menjaga dia itu selalu bawa dia ke gereja. Yang diingat figur orang itu adalah pakai
pakaian jubah hitam. Dan figur hitam itu, yang pakai jubah hitam itu adalah seorang Romo Jesuit. Dari kecil, secara dia tidak sadar, dia dipengaruhi oleh khotbah ajaran-ajaran Katolik. Itulah sehingga akhirnya waktu psikoanalitik tidak dapat selesai, dia kata hidup, tapi hidup dengan kasih. Itu tertanam waktu dia kecil. Waktu dia mau mati baru timbul. Jadi gabung dengan pastoral, dengan psikospiritual ini ialah aliran humanistik yang kedua. Ini berdasarkan pendekatan kemanusiaan, menekankan kualitas hidup yang lebih baik, kebolehan individu untuk memperkembangkan potensi. Ini penemuan Carl Rogers, ataupun kita panggil Rogerian Theory, atau kita gunakan bahasa kita teori pemusatan Klein. Carl Rogers ini tidak ada teknik, dia tidak skill, tidak teknik, dia cuma gunakan apa yang dia pikir tentang manusia. Dia pada mulanya mau menjadi seorang pastor. Dia dari 6 adik-beradik, semuanya jadi pastor. Pak Man dia pastor, Protestan, sepupunya juga pastor. Tapi akhirnya dia tidak mau ikut mereka. Dia tukar pergi pendidikan dan counseling. Maka dia ciptakan satu pendekatan yang tidak ikut psikoanalitik dan teknik-teknik yang lain. Dia cuma gunakan cara humanistik, cara humanity, cara kemanusiaan. Apa tekniknya? Oke, saya terus ke sini saja. Kongruen. Teknik ataupun cara ataupun pendekatan untuk membantu orang ialah perhubungan kita dengan klien, perhubungan kita dengan orang kita layani. Bagaimana kita fahami orang itu, bagaimana kita respon kepada orang yang datang minta bantuan kita, itu yang membantu orang. Yang sistem pertama dia gunakan, dia panggil congruence, berarti keselarasan. Apa yang kita alami, apabila orang ceritakan masalah dia, kita tahu, saya boleh rasa. Maka apabila kita respon, saya dengan apa yang kau katakan ini, saya boleh rasa. Kongruen. Bukan seperti yang lain, tidak saya terpercaya, kau cuma bingung saja. Ada kaunselor yang begitu. Tapi siapa ini, Roja ambil pendekatan manusia, saya faham, kongruen. Apa yang saya dengar, saya tahu, rasa. Dari kita beritahu kembali kepada klien. Yang kedua, ialah penerima tanpa syarat. Menerima klien tanpa menilai tingkah laku, peristiwa, perasaan klien sama ada baik atau jahat. Kita tidak menghakimi, kita terima dia seperti yang keberadaan dia. Jelekkah, bingungkah, tidak betul dia katakan, kita terima karena dia datang membawa masalah dia. Kita terima tanpa menghakimi. Ketiga ialah empati, kebolehan untuk merasa, mengenal pasti perasaan orang lain, dan mampu memberitahu kepada klien daripada sudut pandangan apa yang saya rasa. Saya rasa kau ini terlalu tertekan. Cara kau ungkapkan, cara beli rasa kau sakit, kan? Kita cuma refleks kembali. Ini tidak ini, kita cuma mau terima dia seperti kawan ataupun orang yang minta bantuan. Nah, kalau kita ambil 3 ini, kongruen, tanpa syarat, dan empati, kita main peranan apa? Seperti seorang pastor, gembala baik,
seperti Tuhan. Tuhan seperti Yesus, kita percaya Yesus, dia tahu, dia rasa dalam doa. Tuhan Yesus tahu perasaan, kedukaan kita, kecuali dia tidak berdosa. Yesus tidak pernah menghakimi orang yang datang kepada dia. Dan Yesus kadang-kadang empati dia begitu tinggi, dia dapat rasa kedukaan orang. Sehingga Yesus menangis. Lazarus mati, teman dia. Yesus boleh menangis. Jadi itulah empati yang paling tinggi kita boleh rasa, kita reflect kepada orang itu. Nah, kalau kita tengok psycho spiritual atau psycho pastoral yang saya gabungkan psikologi dengan pastoral dan spirituality dari Sigmund Freud, kita gabungkan dengan Carl Rogers, maka kita boleh menjadi pastor caregiver yang bersifat gembala ataupun sikap-sikap kasih kepada orang yang datang untuk mohon bantuan dari kita. Kita gabung dengan aliran yang ketiga, yaitu teori REBT ataupun rasional emotif tingkah laku, pikiran, emosi, dan perbuatan. Ini pelapor dia adalah Albert Ellis. Dia membuktikan ketiga aspek, yaitu tentang rasional, pemikiran, emosi, dan tingkah laku. Ini yang dipanggil REBT. Bagi semua gangguan emosi itu disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional. Nah, ini lebih mudah. Saya sudah singkatkan supaya kamu mudah ingat. Aliran ini berfokus kepada mengubah tingkah laku yang boleh diamati dengan tujuan menyediakan pelbagai ganjaran. Pandangan REBT, oke, ini kalau REBT kamu ingat ini saja. Cara kamu praktik itu juga. A, B, C, D, E, F. A, B, C itu masalah dia. A, action, tingkah laku dia. Oke, A itu. Mengapa dia kata gagal dalam ujian? Oke, B, karena dia gagal, tingkah laku dia gagal, berarti dia mengadakan sesuatu kepercayaan. Kenapa saya gagal? Karena saya percaya saya bodoh. Nah, ini contoh ya. Konsekuensinya C, konsekuensinya dia merasa kecewa. Ini berkaitan. Jadi apa yang harus buat? Penyelesaiannya D. Kau buat satu keputusan, decision. Saya harus berusaha lagi. Kalau saya mau berusaha, D, buat penilaian. Mengapa saya boleh rasa kecewa? Tapi kalau saya mau buat keputusan untuk perbaiki, saya harus menilai kembali supaya saya dapat meningkatkan kembali semangat saya ini. Dan F, saya rasa diperbaharui, perasaan yang baru. Saya mau coba memiliki harapan yang baru. Kebanyakan para pelapor terapi-terapi ataupun teori-teori, mereka semua menganggap manusia dalam diri kita ada kekuatan sendiri. Cuma yang kita tidak tahu bagaimana melakukan. Kalau bukan sendiri kita menemui, kita belajar dari orang,
kita perlu bantuan dari orang lain. Itulah sebabnya pertama kita belajar untuk kita sendiri dulu, supaya nanti apabila kita tahu menangani masalah kita sendiri, kita gunakan pengalaman yang sama untuk membantu orang lain. Jadi kalau kau reverse, kalau lupakan D, berarti kalau kau mau ubah orang yang E, B, C itu salah, kita harus konsekuennya dia merasa kecewa. Jadi C dia harus konektifnya harus berubah. Kalau konektif dia berubah, dia bilang saya pasti boleh. Dia mencipta kembali satu belief, satu kepercayaan yang baru. Apabila dia dapat sesuatu kepercayaan baru, dia dapat lakukan action yang betul. Ini kebanyakan orang cuma distorsi pemikiran rasional yang tidak betul. Dapat tangkap ini? Ingat saja A, B, C, D, E, F. Kalau tidak ingat tuh D, E, F, A, B, C, reverse C, D, C, B, A. Nah, limitasi ini karena banyak gunakan konektif pemikiran, maka dia ada had. Orang yang gangguan emosi yang terlalu berat itu, dia konektif, dia tidak berfungsi. Jadi ini tidak boleh digunakan bagi orang yang bermasalah besar. Schizophrenia ini sudah mengidap penyakit mental. Orang schizophrenia yang sudah ada audio visual halusinasi. Dia tidak bisa mengawal diri. Konektif dia tidak tahu keadaan dia bagaimana, sehingga siapa namanya, di mana dia tidak dapat kawal diri. Kira-kira pun tidak tahu. Satu campur satu, satu tolak satu, raba. Jadi dia tidak konektif, dia tidak. Dari bagi orang yang mengidap penyakit begitu, teknik ini tidak boleh pakai. Ataupun orang yang kurang cerdas, lain yang terlalu muda untuk anak-anak, karena kalau anak-anak kecil sini yang otak depan ini adalah untuk kemahiran membedakan warna, membuat logik, membuat ingatan dan sebagainya. Dia akan bertumbuh sehinggalah 16 tahun, 17 tahun. Tapi kalau untuk kanak-kanak yang kecil, dia otak dia konektif dia belum lagi matang. Dari teknik ini tidak sesuai bagi mereka. Karena kalau kita matanya dia mengapa? Kenapa? Karena proses otak dia belum mantap, belum matang. Jadi teknik ini ada terhad juga. Dan ketiga, kita juga kadang-kadang menghadapi masalah ataupun orang yang datang kepada kita karena ada distorsi ataupun anggapan yang tidak betul. Contohnya di sini dikemukakan ada 15 distorsi konektif. Yang pertama, gagal memisahkan aku dan diriku. Aku ini diriku, ini tanganku. Berarti saya lebih daripada tanganku, atau saya lebih besar daripada masalahku, sehingga orang tidak dapat membedakan itu. Maka masalah itu menjadi dia bermasalah. Sebenarnya masalah itu dari luar, itu bukan aku. Dari orang yang tidak dapat membedakan masalah dengan diri ini akan menjadi keliru.
distorsi anggapan yang tidak benar. Yang kedua, persepsi negatif. Pernah kamu jumpa orang kayak gitu? Dia semua tidak percaya. Saya tidak percaya. Mungkin pembesaran dia dari kecil tuh tidak pernah diberi dorongan. Maka hidup dia itu negatif saja. Saya tidak akan percaya sebelum saya menyentuh, sebelum saya lihat, sebelum seperti siapa? Tahu pun kamu. Itu distorsi. Ketiga, pemikiran hitam putih. Kamu dari Sabah memang pengemis semua. Nah, kenapa? Tiada seminari sana lagi, mau pergi Bandung. Jadi ada orang yang persepsi dia kan, kamu ini pengemis, kamu datang sini minta bantu. Dia hitam putih, dia tidak ada pikiran yang lain. Ataupun dalam seseorang yang berterikat suami istri, bila datang counseling ataupun dia menghadap dengan laki, bukan, dia diingat cerita suami orang lain bertelingkah, ataupun ada perempuan yang ketiga. Bila diceritakan kepada seseorang, memang semua lelaki begitu, hitam putih, tidak lain, dia tetap hitam atau putih saja. Distorsi keempat, pelabel generasi terlampau. Memang semua orang yang dari kampung itu tidak boleh maju. Dia sudah dia label. Asalkan dia dari kampung itu, karena mungkin ada satu orang musuh dia dari satu kampung terpalit. Ini cuma contoh ya. Kelima, kepercayaan kuasa mistik. Pernah kamu orang datang sebelum didiagnose, dia sudah diagnose sendiri. Nah, frater, doakan saya pengusiran. Kenapa? Saya diganggu toyol. Belum pun kita tanya soalan apa masalah, dia sudah buat keputusan sendiri. Dalam semua di rumah saya itu adalah mistik. Ada suara bunyi, tapi bila cek dia dengar suara otak dia sendiri. Mungkinkah dia mengidap penyakit mental? Nah, ini kita belajar hari ini adalah kesinambungan dari yang eksorsis. Siapa yang boleh melakukan eksorsisme? Orang yang ditugaskan eksorsisme harus tahu orang-orang benar-benar kerasukan, bukan ada kaitan dengan penyakit kesehatan. Jadi kita sekarang lihat tentang penyakit penyakit fisikal dan juga mental. Jadi banyak orang bukan mental, tapi kadang-kadang karena distorsi pemikiran, seperti yang saya kemukakan beberapa sini. Keenam, pembesaran akibat negatif. Jadi itu pengaruh dari orang tuanya. Jangan percaya siapa-siapa. Kalau kan dari ibu, jangan percaya. Dari semua orang yang jiran itu tidak boleh percaya. Dari anak dibesar, kalau tidak ibu dia tidak ada makan dan sebagainya, karena dia tidak percaya orang lain. Sudah dicop di otak dia, jangan percaya. Ada orang yang diasuh, dibesarkan begitu. 7, menyalahkan diri. Memang saya punya pasal. Kalau bukan saya, mengapa tidak berlaku begitu? Orang yang selalu menyalahkan diri,
Kedelapan, terperangkap dalam dosa berulang-ulang. Kalau mengikut buku yang ditulis pengalaman Romo Yohanes, doa-doa pembebasan dari roh jahat, dia katakan ini dosa adalah karena itulah satu daripada pintu atau jendela syaitan masuk kembali. Kalaulah kita pergi mengaku pun tidak percaya kita diampuni, maka kita asalakan saya orang berdosa, dia tidak percaya sakramen lagi. Kesembilan, menyalahkan orang lain. Seperti displacement, menyalahkan ibu tuh karena tidak mau mengalah dengan suaminya, dia menyalahkan anak dia. Kamu punya pasal, kamu buat bising sehingga saya bergaduh dengan bapakmu. Ke-10, terperangkap dalam rasa. Ice cream. Magnolia saja, tidak ada lain. Rasa. Kalau kita terikat sama rasa, tidak ada pikiran, tidak pertimbangan, kita tidak normal. Kebahagiaan diri bergantung pada perubahan orang lain. Nah, ini jadi masalah. Banyak yang datang minta counseling suami istri. Ya, sudah dinasihat jangan kawin di Jaka ini karena gitu. Saya pikir saya beri ubah perangai dia. Dia ini penagih, dia ambil barang yang dilarang, narkotik. Tidak, karena kasih saya boleh ubahkan dia. 2-3 anak datang sudah benjol muka, dipukulnya. Mengapa? Romo minta bantuan bagaimana bisa cerai. Kan kau bilang boleh ubah perangai dia. Saya tidak percaya lagi itu. Bagaimana mau ubah orang yang perangai sudah yang jelek gitu. Jadi ataupun bilang saya akan mengikuti kamu kalau kau ubah perangai kau. Kehidupan kita bukan berdasar kepada perangai orang lain. Kalau kau tidak sesuai dengan dia, biarkan dia, kau jalan terus hidup. Nah, ini yang menjadi masalah diantara orang yang berpacaran. Muda, terlalu muda. Bila buat pilihan pacarnya tidak sesuai. Tapi karena buta cinta. Ke-12, mesti dan harus. Ada orang bilang, ini saya ambil contoh yang pernah orang datang. Anak tuh nangis karena dia sudah SMA sudah selesai, dia mau ke university. Tapi dia punya kebolehan, dia punya kemahiran semuanya dalam sastra. Tapi ibu bapaknya karena mereka dulu tidak berjaya dalam studi, mau anak dia pergi universiti, kau harus ambil perubatan. Kalau tidak, kami tidak akan bayar yuran. Jadi masalah itu anak itu tidak senang. Saya bagaimana menjadi dokter, saya tidak ada minat. Tapi ibu bapak mau. Karena ibu bapak tidak berjaya, mau memaksa anak itu menunaikan ketidakjayaan mereka. Jadi mesti harus. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau ketika ada kawan, dia tidak mau berkompromi, tidak mau bertolak ansur, tidak mau berbela bagi, dia mesti dan harus sukar untuk hidup dengan orang begitu. Nah, ini jadi apa? Ini berlaku mungkin askar saja. Undang-undang. Kita hidup bukan militer. Halap di seminari ini bukan begitu ya. Ke-13, berpikir sentiasa benar. Nah, ini juga orang yang pikir
dia selalunya benar. Apa yang saya kata benar. Jangan kamu lawan. Ada orang yang begitu, mesti mau dia menang. Nah ini kalau kita analisis tingkah laku seseorang, dia ini orang narsisis. Narsisis adalah mementingkan diri. Dia tidak peduli orang lain, asalkan saya bahagia. Ke-14, kejahatan ganjaran surga. Salah. Kejatuhan. Karena saya tidak dapat ganjaran dari surga, itulah saya disumpah. Semua salahkan Tuhan. Tidak mengaku kesilapan sendiri. Kita blame. Saya tidak dapat begitu karena Tuhan tidak berkati saya. Saya tidak dapat rahmat. Dan ke-15, tidak dapat melupakan. Ini luka batin. Ada orang yang tidak bisa, kalau ada luka tidak bisa lepaskan dan teruskan hidupnya, dia akan tegang dalam zon hidup selamat bilang. Tapi itu zon hidup yang tidak sehat. Dia tidak dapat lupa, mungkin dia tidak dapat mengampuni juga. Nah ini cuma beberapa contoh di mana kita boleh ada sikap begitu, distorsi, pikiran yang tidak jelas, pikiran yang tidak betul, tetapi kita pegang itu. Nah ini juga kita paham, kadang-kadang orang datang, dia ada satu daripada beberapa distorsi ini.